Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada matematika di SMP kelas 9 pada topik komponen grafik fungsi kuadrat. Sebagai kelanjutan dari video 1 yang telah disajikan sebelumnya berkenaan dengan menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagi kalian yang belum sempat menyimak di video 1, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS channel atau bisa diklik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada materi komponen grafik fungsi kuadrat ini kita akan sajikan berkenaan dengan titik-titik utama ya, atau titik-titik istimewa pada grafik fungsi kuadrat. Di antaranya adalah titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian titik balik minimum dan juga titik balik maksimum yang nanti komponennya terdiri dari sumbu simetri. Untuk titik balik minimum berarti nilai pasangannya adalah nilai minimum. Sementara nanti untuk titik balik maksimum berarti sumbu simetri pasangannya nilai maksimum. Kita akan juga sajikan berkenaan dengan beberapa fungsi kuadrat ya. Nanti kita diminta untuk menentukan komponen dari grafik fungsi kuadrat, utamanya pada titik-titik istimewa, yaitu titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian titik minimum atau titik maksimum yang nanti komponennya berupa sumbu simetri dan nilai minimum. Oke, silahkan sekarang bisa disimak dengan baik. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat berikut ya. Grafik ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Pada video sebelumnya untuk grafik Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, untuk A lebih besar 0 atau A-nya positif, maka grafiknya menghadap ke atas seperti grafik ini ya. Grafik ini menghadap ke atas. Oke. Komponen-komponen yang ingin kita pelajari yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Nah, ini sumbu X, berarti ada dua titik potong nanti di sini, yaitu titik, taruhlah titik B X1,0, titik C X2,0. Jadi pada gambar grafik ini ada dua titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kalau kita amati ini nanti titik potongnya, yaitu titik A ini ya. Jadi syarat X sama dengan 0. Ada satu lagi titik istimewa, yaitu titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim atau bisa juga titik optimum ya. Jadi istilah untuk titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim atau titik optimum ini adalah titik di mana dia yang paling rendah atau yang paling tinggi ya, di puncak ya, puncak paling bawah atau nanti puncak paling tinggi. Karena grafiknya menghadap ke atas, maka titik balik yang kita dapatkan adalah titik balik minimum. Nanti bisa juga titik puncak minimum ya, atau titik optimum, atau titik balik, titik ekstrim ya. Namanya ada macam-macam ya. Oke. Titik balik minimum ini adalah titik D, nanti komponennya terdiri dari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu bisa diperoleh dari min B per 2A untuk fungsi AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi kalau pada grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8, berarti nanti B-nya min 6, A-nya 1 ya. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Kemudian komponen berikutnya adalah nilai optimum, atau kalau di sini berarti nanti nilainya nilai minimum ya, karena paling rendah. Nilai minimum atau nanti kita singkat YM ya, itu kita peroleh dari min D per 4A. Jadi nanti D itu B kuadrat min 4AC ya. Sementara X sumbu simetri selain bisa diperoleh dari min B per 2A, bisa juga diperoleh dari X1 plus X2, yaitu titik potong terhadap sumbu X, di mana X-nya adalah X1 dan X2. Jadi nanti karena sumbu simetri itu yang membelah fungsi ini menjadi dua bagian yang sama atau sebagai cerminnya, berarti dia X1 tambah X2 dibagi 2 ya.
Atau Y maksimum bisa kita gunakan diskriminan per 4A ini, atau kalau kita sudah dapatkan sumbu simetrinya nanti kita masukkan ke fungsi F ya. Jadi YM itu F XS, nanti sumbu simetrinya kita masukkan ke dalam fungsi. Oke, sekali lagi komponen-komponennya adalah titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0, kemudian nilai atau titik balik minimum terdiri dari sumbu simetri ya XS dan nilai minimum atau YM. Jadi XS, YM. Sementara kalau grafiknya misalkan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5 dengan A negatif atau kurang dari 0, maka grafik akan menghadap ke bawah. Nanti selain yang berbeda, kalau titik potong terhadap sumbu X sama ya, nanti di sini itu adalah syaratnya Y sama dengan 0. Jadi kita peroleh nanti B X 1,0, C nya X 2,0, titik potong terhadap sumbu Y nya nanti itu di A sini. Nah berikutnya titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim atau titik optimum nanti terdiri dari sumbu simetri ya, sumbu simetri sama caranya min B per 2A, dan nilai optimumnya berupa nilai maksimum karena titik yang paling atas ya, nilainya paling besar. Nah ini kalau ditarik dari pusat koordinat ini ke sana. Nah, jadi komponennya titik balik maksimum itu sumbu simetri dan nilai maksimum. Nah, sumbu simetri juga bisa diperoleh sama caranya ya, X1 ditambah X2 per 2. YM-nya bisa diperoleh kalau X sumbu simetrinya sudah dapat, kita masukkan ke fungsi. Oke, sekarang berikut ini adalah beberapa contoh dari fungsi kuadrat. Kita diminta untuk menentukan komponen-komponen dari fungsi kuadrat itu meliputi titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan titik puncak ya. Nanti berarti kita harus tentukan nanti titik puncaknya adalah titik puncak maksimum atau minimum. Kita mulai dari yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 9. Titik potong terhadap sumbu X, maka syarat Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 9. Dengan begitu sekarang kita peroleh ini adalah ya persamaan kuadrat ya. Nah pada persamaan kuadrat ada beberapa cara untuk menyelesaikan. Kalau kalian masih bingung nanti silahkan disimak di video persamaan kuadrat di channel Wahyudi AS ya. Oke, ini kita faktorkan jadinya X min 3 X plus 3 ya. Oke, nah, X min 3 sama dengan 0 yang pertama selesainya, berarti X sama dengan 3. Karena Y-nya 0 berarti titiknya 3,0. Kemudian X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Titik yang kedua adalah min 3,0. Jadi titik potong terhadap sumbu X pada fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9 itu di dua titik, yaitu 3,0 dan min 3,0. Berikutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Berarti syaratnya apa? Ya X sama dengan 0 ya. Berarti kita masukkan Y sama dengan X-nya diganti 0, 0 kuadrat min 9. Berarti Y-nya min 9 ya, maka titiknya 0, min 9. Titik potong terhadap sumbu Y 0, min 9. Terakhir adalah untuk menentukan titik puncak yang terdiri dari sumbu simetri. Nah, karena ini A-nya nanti sama dengan 1 atau positif, berarti grafiknya akan menghadap ke atas ya. Maka titik puncaknya titik puncak yang berada di bawah. Berarti nanti nilainya adalah nilai minimum, titik puncaknya adalah titik puncak minimum ya. Sekarang kita mulai dari sumbu simetri. Sumbu simetri adalah min B per 2A. Ini A-nya 1, B-nya tidak ada atau 0, C-nya min 9. Berarti min 0, 2 kali 1. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Berarti sumbu simetrinya XS sama dengan 0. Artinya apa? Kalau sumbu simetrinya XS sama dengan 0 ya berarti sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y ya. Nah, sumbu Y kan lewat titik X sama dengan 0 ya. Kemudian nilai minimum. Jadi ini nilainya adalah nilai minimum karena grafiknya menghadap ke atas paling bawah ya. Nilai minimum yang paling gampang adalah kita substitusikan XS ke fungsi ya. Berarti YM itu FXS. Berarti 0 kuadrat min 9 sama dengan min 9. Atau nilai minimumnya sama dengan min 9. Berarti nanti titik ya, puncak minimum atau titik minimumnya, titik terendahnya berarti sumbu simetri, nilai minimum atau 0, min 9. Bisa dipahami ya? Nah, oke.
Oke, kita review. Titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, kita peroleh 2 titik 3,0 dan min 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0, kita peroleh Y nya min 9, berarti 0, min 9. Jadi titik, ingat ya, titik berarti ordinat, absis, dan ordinat ya. Kemudian untuk titik minimum, karena grafik menghadap ke atas, maka titiknya titik minimum diperoleh dari sumbu simetri min B per 2A. Sumbu simetrinya dapatnya 0, X sama dengan 0, berarti ini sama dengan sumbu Y. Dan nilai minimumnya kita peroleh dari, kita substitusikan sumbu simetri ini ke fungsi ya. Nah, kita peroleh Y minimumnya adalah min 9, sehingga titik minimumnya 0, min 9. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang kedua, fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 21. Nah, kita mulai dari titik potong terhadap sumbu X, syarat Y sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 21. Ya, kita faktorkan ya. Nah, karena faktor berarti kalau kita kalikan hasilnya min 21, berarti min 7 kali 3 kalau dijumlah sama dengan min 4 ya. Jadi X min 7, X plus 3. Oke, nanti kalau belum bisa dipahami silahkan di video persamaan kuadrat ke Wahyudi AS Channel ya. Oke, X min 7 sama dengan 0, X nya sama dengan 7, berarti titik potong terhadap sumbu X yang pertama 7,0. Sementara X plus 3 sama dengan 0, X nya sama dengan min 3, titiknya berarti min 3,0. Berarti memotong di dua titik ya, yaitu 7,0 dan min 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y nya berarti syarat X sama dengan 0, kita substitusikan, berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 21, berarti min 21 ya. Titiknya adalah 0, min 21. Jadi titik potong terhadap sumbu Y nya adalah 0, min 21. Oke, untuk mendapatkan, karena ini A-nya 1, berarti nanti grafiknya menghadap ke atas, maka titiknya titik minimum. Nah, kita mulai dari sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A, A-nya 1, B-nya min 4 ya. Berarti sama dengan min 4 per 2 kali 1, berarti 4 per 2 sama dengan 2. Sumbu simetrinya pada XS-nya sama dengan 2, berarti sumbu simetrinya pada garis X sama dengan 2. Nilai minimum ya, karena tadi titiknya, grafiknya menghadap ke atas, maka nilainya yang diperoleh nilai minimum. Kita substitusikan sumbu simetri ke fungsi, berarti 2 kuadrat min 4 kali 2 dikurangi 21 ya, minus 25. Berarti nilai minimumnya adalah min 25, sehingga titik minimum atau titik balik minimum itu adalah sumbu simetri, nilai minimum 2, min 25. Oke, bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut ke nomor 3. Titik potong terhadap sumbu X untuk grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Ingat, di sini A-nya min 1, berarti nanti grafiknya menghadap ke bawah. Titik puncaknya adalah titik puncak maksimum ya. Kita mulai titik puncak terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0. 0 sama dengan min X kuadrat plus 4 ya, kita faktorkan, berarti 2 min X kali 2 plus X. Nah, untuk 2 min X berarti X nya 2, titiknya 2,0. Untuk 2 plus X berarti X nya min 2, titiknya min 2,0. Jadi grafik min X kuadrat plus 4 memotong sumbu X di dua titik, yaitu 2,0 dan min 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0, kita substitusikan, min 0 kuadrat plus 4, Y nya 4, berarti titiknya 0,4 ya. Memotong di sumbu Y pada titik 0,4. Oke, untuk ke titik maksimum kita mulai dari sumbu simetri. Sumbu simetri min B per 2A, A-nya min 1, B-nya 0 ya, karena tidak ada X-nya ini. Berarti min 0 per 2 kali min 1, 0 dibagi berapapun hasilnya 0, berarti sumbu simetrinya di XS sama dengan 0. Kemudian nilai maksimumnya adalah kita substitusikan sumbu simetri ke fungsi, berarti 0 kuadrat ditambah 4 ya, min 0 kuadrat ya, sama dengan 4, berarti nilai maksimumnya adalah 4. Jadi titik maksimum atau titik balik maksimum atau titik puncak maksimumnya adalah 0,4 ya. Ingat, karena grafiknya hanya minus 1, berarti grafiknya menghadap ke bawah, yang diperoleh adalah titik di paling atas atau titik maksimum. Nomor 4, Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 20 ya. Ingat, A-nya positif karena 2, maka grafiknya menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, yang diperoleh nanti titik puncak ya minimum atau titik balik minimum.
Kita mulai titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2X kuadrat min 6X min 20. Kita faktorkan ya. Nah, faktornya nanti silahkan dicoba ya. Silahkan kalau belum paham di persamaan kuadrat ya. 2X min 10 X plus 2. Nanti coba dicek ya. Untuk 2X min 10 berarti X-nya 5, titiknya 5,0. Untuk X plus 2 sama dengan 0 berarti X-nya min 2, min 2,0. Jadi grafik Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 20 memotong di sumbu X di dua titik, yaitu 5,0 dan min 2,0. Oke, titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti syarat X sama dengan 0, kita substitusikan, berarti Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 20 ya. Jadi min 20 ya. Maka titiknya adalah 0, min 20. Jadi grafik memotong sumbu Y di titik 0, min 20. Untuk mendapatkan titik minimum, maka kita mulai dari sumbu simetri. Sumbu simetri adalah min B per 2A, A-nya 2, B-nya min 6. Berarti min 6 per 2 kali 2. 6 per 4 atau 3 per 2. Sumbu simetrinya berarti XS sama dengan 3 per 2. Untuk mendapatkan nilai minimum, karena grafik menghadap ke atas, berarti yang bisa diperoleh yang paling rendah, maka kita substitusikan sumbu simetri atau XS ke fungsi ya. Jadi 2 kali 3 per 2 kuadrat dikurangi 6 kali 3 per 2, ini sumbu simetri, minus 20 ya. Ini berarti 9 per 4 kali 2, 9 per 2, ini adalah ya 9 ya, berarti min 9 ya. 9 per 2 min 9 berarti min 9 per 2 min 20. Min 9 per 2 itu min 4,5, berarti min 24,5. Sehingga kita peroleh nilai minimumnya adalah min 24 1 per 2 atau min 24,5. Titik minimumnya berarti 3 per 2, min 24 1 per 2 atau min 24,5 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Untuk Y sama dengan min 3X kuadrat plus 6X plus 9, ingat A-nya negatif, berarti grafiknya menghadap ke bawah. Nanti titik puncaknya titik puncak maksimum ya. Mulai dari perpotongan terhadap sumbu X, berarti syarat Y sama dengan 0. 0 sama dengan min 3X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, silahkan dicoba untuk menemukan faktornya ya. Ya, faktornya nanti adalah min 3X min 3 kali X min 3. Untuk min 3X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1, berarti titiknya min 1,0. Untuk X min 3 berarti X-nya sama dengan 3, titiknya 3,0. Jadi grafik min 3X kuadrat plus 6X plus 9 memotong sumbu X di dua titik, yaitu min 1,0 dan 3,0. Memotong sumbu Y, syarat X sama dengan 0, kita substitusikan min 3 kali 0 kuadrat plus 6 kali 0 ditambah 9, berarti Y-nya 9, berarti titiknya 0,9. Memotong sumbu Y di 0,9. Untuk menentukan titik maksimum, berarti kita mulai dari sumbu simetri, min B per 2A, ini A-nya min 3, B-nya 6 ya. Berarti min 6 per 2 kali min 3, yaitu min 6 per min 6, 1 ya. Berarti sumbu simetrinya XS sama dengan 1. Nilai maksimumnya dengan kita mensubstitusikan sumbu simetri ke fungsi ya, fxs atau min 3 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 plus 9. Min 3 ditambah 6 ditambah 9 berarti 12 ya. Nilai minimumnya adalah nilai maksimumnya adalah 12, berarti titik maksimumnya 1,12. Oke, bisa dipahami ya. Oke, terakhir Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 2. Memotong, ingat ini A-nya 2 ya, berarti positif A-nya, berarti grafik ngadap ke atas. Titik yang diperoleh adalah titik minimum nanti ya. Oke, memotong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 2. Ini kita tidak dapat memfaktorkan ya, atau tidak kita bisa temukan dengan persamaan kuadrat beberapa cara kemarin ya. Artinya kita tidak menemukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Berarti maksudnya apa kalau tidak ada yang memenuhi? Berarti grafik dari 2X kuadrat min 3X plus 2 tidak memotong sumbu X. Jadi tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y, ya X sama dengan 0. Kita substitusikan 2 kali 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 2. Berarti 2 ya. Berarti titiknya 0,2. Jadi grafik hanya memotong di sumbu Y yaitu 0,2, tapi tidak memotong di sumbu X ya. Oke, sekarang untuk mendapatkan titik
ya, titik minimum ya, karena grafiknya hadap ke atas. Sumbu simetrinya adalah min B per 2A, A nya 2, B nya min 3, berarti min 3 per 2 kali 2, 3 per 4. Sumbu simetrinya XS sama dengan 3 per 4. Maka untuk mendapatkan nilai minimum kita substitusikan sumbu simetri ini ke fungsi ya. YM sama dengan fxs 2 kali 3 per 4 kuadrat min 3 kali 3 per 4 plus 2 ya. Ini berarti 9 per 16 nanti ya, 9 per 8 dikurangi ini 9 per 4 ya. Berarti nanti ya min 9 per 4 ya. Oke, silahkan nanti ini dihitung ya, dicek ya. Mudah-mudahan nanti bisa kalian dapatkan penyelesaiannya ya. Sehingga nanti diperoleh YM sama dengan 4/4 ya, 4/4 ya. Sehingga titik minimumnya adalah 3/4,41/4 ya. Oke. Jadi ini cukup spesial, nomor 6 ini tidak kita temukan titik potong terhadap sumbu X. Oke, sementara kita cukupkan belajar kita pada fungsi kuadrat, khususnya pada komponen grafik. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video fungsi kuadrat lanjutan berikutnya. Silahkan dinantikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar ya. Oke, senang bersamai kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.